Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Aulia Zahra dari MN23B. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha perkebunan kelapa sawit dengan nama usaha Tunas Sawit Mandiri. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu perkebunan kelapa sawit menjadi sektor agribisnis penting di Indonesia karena berperan besar dalam penyediaan minyak nabati dunia, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Meski memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan berkat tingginya permintaan global dan peluang pengembangan produk turunan, industri ini masih menghadapi tantangan seperti isu lingkungan, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya akses petani kecil terhadap teknologi dan sertifikasi berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya studi kelayakan bisnis yang komprehensif untuk menilai potensi keuntungan, risiko, serta strategi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang tepat dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada aspek legal bisnis yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu identitas usaha dan juga aspek legal atau hukumnya. Yang dimana identitas usaha ini ada satu nama usaha yaitu Tunas Sawit Mandiri, yang kedua hasil usahanya yaitu TBS atau Tandan Buah Segar, yang ketiga jenis usaha yaitu perdagangan, keempat kegiatan usaha yaitu budidaya dan pemanenan buah kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar atau TBS saja tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya ada alamat yaitu di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yang dimana nama pemiliknya itu Ibu Suminar dan kemudian ada logonya juga, dan kemudian ada nama telepon yaitu yang sudah tertera di PPT. Yang kedua ada aspek legal yang dimana nama usahanya yaitu Tunas Sawit Mandiri, bentuk usahanya yaitu mandiri dengan modal dasarnya yaitu 92.400.000, kemudian ada KTP-nya dan sertifikat tanah, SPT, dan kapasitas usahanya yaitu lokal, dan kemudian ada struktur organisasinya. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi pasar. Potensi pasar hasil panen kelapa sawit berasal dari pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS di sekitar wilayah usaha serta pedagang pengepul yang siap menampung hasil panen secara rutin. Perkebunan seluas 10.620 meter persegi menghasilkan rata-rata 1.400 kg TBS per panen dengan frekuensi panen setiap 20 hari sekali. Berdasarkan tabel tersebut, perkiraan potensi pasar panen yaitu total produksi per panen sama dengan 1.400 kg, frekuensi panen setiap 20 hari atau sekitar 1,5 kali per bulan. Rata-rata harga TBS sekarang yaitu 2.800 per kilo, total pendapatan per panen yaitu 1.400 kg dikali 2.800 sama dengan 3.920.000. Perkiraan pendapatan per bulan 1,5 dikali 3.920.000 sama dengan 5.880.000 per bulan. Perkiraan pendapatan per tahun yaitu 12 dikali 5.880.000 sama dengan 70.560.000 per tahun. Selanjutnya ada analisis segmen pasar yang akan dipilih, yaitu prospek pasar perusahaan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Mojokerto sangat menjanjikan karena didukung potensi lahan yang produktif dan akses distribusi yang strategis. Hasil panen TBS memiliki pasar yang luas, terutama ke PKS sebagai pembeli utama, serta pengepul atau masyarakat sekitar sebagai pembeli alternatif sehingga pemasaran hasil produksi lebih mudah dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tabel yang dimana pada tabel tersebut pabrik PKS menjadi konsumen utama dengan estimasi pembelian 800 kg per panen atau 57% yang dilakukan setiap 20 hari sekali. Pengepul lokal atau tengkulak membeli sekitar 400 kg atau 29% dengan frekuensi yang sama, biasanya saat harga pasar tinggi. Sementara itu, pedagang pasar menyerap 200 kg atau 14% sebagai pembeli eceran untuk dijual kembali.
Secara total atau keseluruhan permintaan mencapai 1.400 kilogram per panen. Selanjutnya ada analisis bauran pemasar atau 7P, yaitu ada produk. Menghasilkan TBS kelapa sawit berkualitas tinggi dengan panen rutin setiap 20 hari. Yang kedua ada harga. Harga mengikuti pasar kompetitif dan dijual langsung ke PKS. Yang ketiga ada tempat. Lokasi strategis dengan akses distribusi mudah ke PKS atau pengepul. Yang keempat ada promosi. Kemitraan dengan PKS, forum petani dan promosi dari mulut ke mulut. Yang kelima ada orang, dikelola keluarga dan tenaga kerja lokal yang berpengalaman. Yang keenam ada bukti fisik, yaitu lahan tertata rapi, fasilitas dan peralatan panen memadai. Yang ketujuh ada proses, yaitu ada proses panen, pengangkutan, pencatatan, dan pembayaran dilakukan teratur dan tepat waktu. Yang keempat ada analisis persaingan, yaitu persaingan usaha perkebunan kelapa sawit di Lampung Tengah cukup tinggi karena banyaknya petani kecil yang produksi TBS. Namun kualitas hasil panen masih bervariasi sehingga menjadi peluang bagi pelaku usaha baru untuk unggul melalui peningkatan kualitas budidaya, panen tepat waktu, serta kerjasama langsung dengan pabrik atau koperasi untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Yang kelima ada analisis distribusi pemasaran, yaitu distribusi pemasaran dilakukan secara langsung ke pengepul lokal atau ke pabrik kelapa sawit, ke PKS tanpa perantara. Pengiriman penggunaan kendaraan bak terbuka atau truk kecil dengan sistem pembayaran tunai atau tempo pendek 1-3 hari. Jalur distribusi sederhana dan efisien karena lokasi dekat jalur transportasi dan pusat pengapulan TBS. Yang keenam ada analisis strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan dengan bekerja sama dengan koperasi atau PKS untuk menjaga harga, menjaga kualitas TBS, agar rendemen tinggi, memantau harga pasar untuk menentukan waktu jual terbaik, menekan biaya distribusi melalui kerjasama antar petani, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli tetap agar penjualan lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, yaitu ada analisis lingkungan makro atau PESTEL yang dimana yang pertama ada political, yaitu kebijakan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui program PSE dan GAP, iklim politik stabil namun perlu kelengkapan IUP dan sertifikasi ISPO. Yang kedua ada ekonomik atau permintaan TBS yang tinggi dan harga di Lampung Tengah stabil di kisaran 2.500 sampai 2.800 kg per kilogram, serta dukungan PKS sekitar yang mempermudah distribusi dan menguatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada sosial, yaitu dukungan positif masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan keluarga, dan budaya gotong royong. Tidak ada konflik lahan. Yang keempat ada teknologikal, yaitu budidaya masih sederhana atau manual, namun produktivitas dapat ditingkatkan dengan pemupukan sesuai kebutuhan, pupuk organik, dan alat panen teleskopik. Digitalisasi pencatatan penting. Yang kelima ada environmental, yaitu skala kecil kurang lebih 1 hektar, ramah lingkungan tanpa pembakaran. Yang selanjutnya ada drainase baik, pestisida terbatas, limbah organik sebagai kompos mendukung ekosistem berkelanjutan. Yang keenam ada legal, yaitu sertifikat tanah sah, namun IUP dan legislasi UMKM belum lengkap, perlu pengurusan izin formal untuk kepastian hukum dan akses pembiayaan. Yang kedua ada dampak lingkungan. Usaha perkebunan sawit di daerah Mojokerto memiliki dampak lingkungan yang kecil karena luas lahan terbatas dan pengelolaan manual. Kegiatan ini berkontribusi pada penghijauan, peningkatan kesuburan tanah, dan pemanfaatan limbah organik. Namun potensi berdampak negatif tetap ada seperti erosi, penggunaan pestisida berlebihan, dan penurunan keanekaragaman hayati bila perluasan tak terencana. Karena itu, pengelolaan berkelanjutan perlu diterapkan agar lingkungan tetap terjaga. Yang ketiga ada lingkungan fisik, yang dimana ada letak dan kondisi geografis. Desa Mojokerto memiliki luas strategis dengan akses transportasi yang baik, lahan subur, dan iklim cocok untuk perkebunan kelapa sawit.
Infrastruktur dan dukungan pemerintah turut menjadikan wilayah ini layak dan mendukung keberlanjutan usaha tuna sawit mandiri. Yang kedua ada topografi. Desa Mojokerto memiliki topografi datar sehingga bergelombang ringan dengan ketinggian 50-150 meter DPL dan kemiringan lahan 3-8%. Kondisi ini menguntungkan bagi perkebunan kelapa sawit karena mempermudah pengolahan lahan, transportasi hasil panen, serta pengelolaan drainase. Selain itu, resiko erosi dapat dikendalikan sehingga lingkungan tetap mendukung produktivitas tanaman. Yang ketiga ada geologi, yaitu Desa Mojokerto memiliki tanah latoso dan podzolik merah kuning yang subur, mampu menahan air dan cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Kondisi geologi dan geotektoniknya stabil serta aman dari risiko gempa dan aktivitas vulkanik besar, sehingga mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. Selanjutnya ada hidrologi dan hidrogeologi. Wilayah Desa Mojokerto memiliki kondisi hidrologi yang baik dengan sungai kecil dan saluran irigasi yang mendukung perkebunan. Drainase alami efektif mencegah genangan, sementara akuifer dangkal dengan ketersediaan tanah stabil sepanjang tahun memastikan kebutuhan air untuk tanaman sawit dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada klimatologi, yaitu beriklim tropis basah dengan 2 musim, memiliki curah hujan 2000 sampai 2500 mm per tahun, suhu rata-rata 26 sampai 32 derajat Celcius, serta kelembapan tinggi. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit. Selanjutnya ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Kecamatan Padang Ratu didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Di Desa Mojokerto, lahan banyak dimanfaatkan untuk kelapa sawit, karet, dan singkong milik petani rakyat. Lahan usaha tunas sawit mandiri seluas kurang lebih 1,62 hektar berada pada zona yang sesuai tata ruang, sehingga legal dan didukung pemerintah dalam pengembangan perkebunan rakyat. Yang keempat ada lingkungan hidup. Perkebunan kelapa sawit skala kecil di Desa Mojokerto memiliki dampak minimal terhadap lingkungan karena luas lahan terbatas dan pengelolaan dilakukan secara ramah lingkungan tanpa pembakaran serta memanfaatkan pupuk organik dan mengontrol penggunaan pestisida. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi usaha. Berlokasi di Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Lokasi ini ideal untuk budidaya kelapa sawit dengan ketinggian 50-150 mdpl, tanah latoso atau podzolik subur, curah hujan 2000 sampai 2500 mm per tahun, dan akses jalan yang baik untuk distribusi. Yang kedua ada bangunan dan layout. Perkebunan seluas 10.620 meter persegi memiliki tata letak efisien. Pohon ditanam dengan jarak 9 kali 9 meter, jalur jalan kebun untuk mempermudah panen, dan pengangkutan area penyimpanan alat sederhana, dan sistem drainase parit keliling untuk mencegah genangan air. Yang ketiga ada bahan baku dan bahan pembantu, yaitu ada bibit sawit, bibit unggul lokal produktif. Yang kedua ada pupuk, yaitu ada urea, KCl, TSP untuk kesuburan, serta pupuk organik atau kompos. Selanjutnya ada pestisida atau herbisida, digunakan seperlunya untuk pengendalian gulma atau hama, yaitu ada air, memanfaatkan curah hujan, dan kelembapan tanah. Yang keempat ada tenaga penggerak. Operasional usaha perkebunan kelapa sawit masih mengandalkan kerja manual untuk pemangkasan, pemupukan, dan pemanenan. Transportasi hasil panen menggunakan kendaraan bak terbuka atau truk kecil menuju pengepul atau PKS. Belum ada penggunaan mesin produksi karena usahanya hanya menghasilkan TBS. Yang kelima ada tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dipenuhi oleh pekerja lokal dengan pengawasan langsung oleh pemilik kebun. Pekerja tetap menangani perawatan, sedangkan tenaga tambahan digunakan saat panen agar lebih cepat dan efisien. Sistem kerja fleksibel sehingga biaya tenaga kerja tetap terkendali dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang keenam ada sarana dan prasarana, meliputi egrek dan lodos untuk panen, keranjang dan timbangan untuk penanganan hasil, serta parang dan sabit untuk pemeliharaan. Kendaraan bak terbuka digunakan untuk mengangkut TBS.
dan gudang kecil berfungsi menyimpan peralatan. Secara umum, fasilitas ini sudah memadai untuk mendukung operasional kebun. Yang ketujuh ada teknologi yang digunakan. Teknologi sederhana namun efektif, pemupukan terjadwal, pemangkasan pelepah rutin, drainase kebun, pengeringan alami pelepah, dan alat panen manual. Untuk peningkatan produktivitas disarankan pupuk organik terukur, pelatihan gap, dan alat panen teleskopik. Selanjutnya ada aspek finansial. Pada usaha ini mencakup kebutuhan modal, yaitu ada yang pertama ada investasi awal yang digunakan untuk memperoleh aktiva tetap yang bersifat jangka panjang. Investasi tersebut meliputi pembelian tanah seluas 10.620 meter persegi senilai 55 juta yang tidak mengalami penyusutan, pembangunan gudang dan pondok alat sebesar 15 juta dengan umur ekonomi 10 tahun dan penyusutan 1.500.000 per tahun, serta pengadaan peralatan panen senilai 3.400.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dan penyusutan 680.000 per tahun. Selain itu, terdapat peralatan perawatan kebun sebesar 2 juta dengan penyusutan 400.000 per tahun, peralatan administrasi dan operasional senilai 1.500.000 dengan penyusutan 300.000 per tahun. Sarana transportasi sebesar 10 juta dengan penyusutan 2 juta per tahun, serta sarana pendukung kebun senilai 1.800.000 dengan penyusutan 360.000 per tahun. Secara keseluruhan, total investasi yang dibutuhkan mencapai 88.700.000 dengan total penyusutan sebesar 5.240.000 per tahun. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini memerlukan investasi awal sebesar 88.700.000 dengan total penyusutan 5.240.000 per tahun yang menunjukkan kebutuhan modal relatif terencana dan dapat mendukung keberlangsungan operasional usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya ada modal kerja, yaitu dana operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha selama 1 tahun yang mencakup biaya bahan produksi, perawatan kebun, tenaga kerja, transportasi, serta administrasi dan operasional. Biaya bahan produksi meliputi pupuk urea, KCl, TSP, pupuk organik atau kompos, serta pestisida dan herbisida dengan total 14.400.000. Perawatan kebun mencakup kegiatan pemangkasan, pembersihan gulma, dan pembuatan kompos dengan biaya 5.400.000. Biaya tenaga kerja terdiri dari 1 orang pekerja tetap dan pekerja panen musiman sebanyak 2 orang selama 18 kali dengan total 23.400.000. Selanjutnya, biaya transportasi dan distribusi meliputi pengangkutan hasil panen ke pengepul atau PKS, biaya bahan bakar, serta perawatan kendaraan sebesar 6.600.000. Adapun biaya administrasi dan operasional mencakup alat tulis, buku pencatatan hasil panen, komunikasi dan koordinasi dengan pembeli, serta biaya tak terduga sebesar 2.500.000. Secara keseluruhan, total modal kerja yang dibutuhkan per tahun adalah sebesar 52.300.000. Aspek finansial selanjutnya yaitu ada cash flow, cost of capital, yang diketahui investasi awalnya 88.700.000, lalu umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, serta penyusutan sebesar 17.740.000 per tahun, yang dimana estimasi laporan laba ruginya yaitu ada pendapatan per tahun berkisar 70.560.000, biaya operasional yaitu 52.300.000, biaya penyusutan yaitu 17.740.000 dengan total biaya sebesar 70.040.000. Lalu ada laba, yang dimana laba sebelum pajak atau EBIT sebesar 520.000, pajak 0,5% berkisar 2.600, lalu laba setelah pajak atau IT sebesar 517.400. Yang dimana arus kas masuk bersih yaitu IT ditambah penyusutan sama dengan 517.400 ditambah 17.740.000 yang hasilnya adalah 18.257.400 per tahun. Selanjutnya ada tabel cash flow selama umur ekonomis, yang dimana proyek ini menghasilkan arus kas selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2025 hingga 2029.
Setiap tahun, earning after tax atau EAT mengalami peningkatan. Sementara penyusutan tetap sebesar 17.740.000 per tahun, purchase tahunan berada pada kisaran 18,25 juta hingga 18,30 juta. Setelah didiskontokan dengan tingkat bunga 20%, nilai sekarang atau present value purchase menurun setiap tahun seiring bertambahnya umur proyek. Secara keseluruhan, total EAT selama 5 tahun sebesar 2.697.400, total penyusutan 88.700.000 dan total purchase yaitu 91.397.400. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total nilai sekarang atau present value dari keseluruhan purchase proyek senilai 54.603.954. Kesimpulannya, berdasarkan analisis cash flow selama umur ekonomis, proyek menghasilkan arus kas positif dengan total nilai sekarang atau present value sebesar 54.603.954. Hal ini menunjukkan bahwa proyek layak secara finansial karena mampu memberikan manfaat ekonomi selama 5 tahun. Aspek finansial selanjutnya ada analisis kelayakan, yaitu ada pertama BEP atau break even point. Diketahui harga jual per unit yaitu 2.800 per kilo, biaya variabel per unit yaitu 2.200 per kilo, biaya tetap per tahun yaitu 52.300.000. Dengan rumus BEP per unit, FC dibagi P dikurangi VC, yaitu 52.300.000 dibagi 2.800 dikurangi 2.200. Dengan harga jumlah 52.300.000 dibagi 600.000 dengan jumlahnya 87.166,6 kg. Jadi BEP sama dengan 87,16 kg TBS per tahun. Selanjutnya ada BEP dalam rupiah. Dengan rumus FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P. Dengan masukkan jumlahnya yaitu 52.300.000 dibagi 1 dikurangi 2.200 dibagi 2.800 sama dengan 52.300.000 dibagi 1 dikurangi 0,7857 yaitu 52.300.000 dibagi 0,2143 sama dengan harga 244.050.369. Jadi BEP dalam rupiah sama dengan yaitu 244.369 per tahun. Apabila produksi tahunan melebihi angka tersebut, maka usaha sudah mulai menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yang kedua ada payback period atau PP, yang dimana dengan rumus investasi awal dibagi rata-rata kas besi tahunan. Diketahui investasi awalnya yaitu 88.700.000, rata-rata kas besinya yaitu 91.397.400 dibagi 5 sama dengan 18.297.480. Selanjutnya ada perhitungannya yaitu PP sama dengan 88.700.000 dibagi 18.279.480 dengan menghasilkan 4,85 tahun. Jika kas besi setiap tahun sama, yaitu PP sama dengan 4 tahun 8 bulan. Yang ketiga ada ARR atau Average Rate of Return, yang dimana dengan rumus laba besi tahunan dibagi investasi awal dikali 100%. Dengan rumus masukkan angka yaitu 18.279.480 dibagi 88.700.000 dikali 100% dengan menghasilkan 20,6%. Nilai ARR sebesar 20,6% menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat pengembalian yang cukup baik dan berpotensi menguntungkan. Selanjutnya ada NPV. Berdasarkan perhitungan Net Present Value atau NPV dengan tingkat diskon 20% dan investasi awal sebesar 88.700.000, total nilai sekarang atau present value dari arus kas selama periode 2025 sampai 2029 adalah 54.603.954. Karena nilai tersebut lebih kecil dibandingkan investasi awal, maka diperoleh NPV sebesar minus 34.096.046 rupiah. Hasil NPV yang menilai negatif menunjukkan bahwa proyek tidak layak secara finansial karena manfaat yang diterima tidak mampu menutupi biaya investasi awal.
Selanjutnya ada IRR. Berdasarkan perhitungan Internal Rate of Return atau IRR, diketahui investasi awal sebesar 88.700.000 dengan rata-rata kas bersih tahunan sekitar 18.279.480 selama 5 tahun. Arus kas tersebut kemudian didiskontokan menggunakan tingkat diskonto 20 dan 30% untuk memperoleh nilai sekarang atau present value atau PV. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total PV harus arus kas pada tingkat diskon 20% sebesar 54.603.954. Sedangkan pada tingkat diskon 30% sebesar 44.495.890. Dari hasil tersebut diperoleh NPV pada 20% sebesar minus Rp34.996.046 dan NPV pada 30% sebesar minus Rp44.209.110 yang berasal dari selisih antara total PV arus kas dengan investasi awal. Selanjutnya, nilai IRR diperoleh melalui interpolasi linear antara tingkat diskonto 20% dan 30% sehingga menghasilkan IRR sebesar 23,4% karena IRR 23,4% lebih besar daripada cost of capital yaitu 20%, maka proyek layak dan dapat diterima. Selanjutnya ada PI. Nilai PI didapat dengan cara membandingkan nilai sekarang dari seluruh penerimaan proyek atau PV proses sebesar 54.603.954 dengan nilai sekarang dari seluruh biaya investasi atau PV outlays sebesar 88.700.000. Dari perhitungan tersebut diperoleh PI sama dengan 0,62 yang berarti setiap Rp1 dana yang ditanamkan hanya menghasilkan Rp0,62. Karena hasilnya kurang dari 1, maka proyek ini tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan aspek finansial, hasil perhitungan menunjukkan bahwa NPV bernilai negatif, artinya pendapatan proyek tidak mampu menutupi seluruh biaya investasi, sehingga proyek tidak layak meskipun IRR sebesar 23,4% menunjukkan adanya potensi keuntungan, namun waktu pengembalian modal atau PP selama 4,85 tahun tergolong lama. Selain itu, nilai PI sebesar 0,62 menandakan bahwa setiap Rp1 investasi hanya menghasilkan Rp0,62, sehingga proyek kurang menguntungkan. Walaupun ARR sebesar 20,6% tergolong cukup baik, secara keseluruhan proyek ini tidak layak dijalankan karena sebagian besar indikator finansial menunjukkan hasil yang kurang baik. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan aspek. Yang pertama ada aspek legal. Legalitas dasar lengkap tetapi belum memiliki izin usaha perkebunan dan belum terdaftar sebagai UMKM. Yang kedua ada aspek pasar. Permintaan TBS tinggi, pasar stabil, pendapatan kurang lebih 70,56 juta per tahun. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan sosial. Lingkungan sangat mendukung, dampak rendah, memberi manfaat sosial dan tenaga kerja. Selanjutnya ada aspek teknis, yaitu operasional sederhana dan efisien, namun teknologi dan inovasi masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada aspek finansial, yang pertama ada NPV negatif, yaitu belum layak. Yang kedua ada PI kurang dari 1, belum layak juga. Yang ketiga ada PP sebesar 4,85 tahun, yang dimana yaitu cukup lama. Yang keempat ada ARR dengan hasil 20,6% yaitu cukup baik. Dengan yang kelima ada IRR dengan hasil 23,4% yaitu layak. Secara finansial hasil campuran, usaha belum layak secara ketat, tetapi berpotensi layak dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.